Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NIM 220101010025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dokter pengampunya yaitu Bapak Ucu. Sebelumnya saya mohon maaf atas tidak menampilkan wajah saya dikarenakan device saya sedang mengalami kerusakan dan saya pun merekam ini dengan menggunakan handphone. Dan mohon maaf bila ada kekurangannya dalam penyampaiannya. Dan untuk demo tutorial nanti saya akan menampilkan wajah saya. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu ada desain jaringan 10 klien dan 1 server. Yang kedua setting IP. Yang ketiga melakukan uji ping. Yang keempat penjelasan hasil uji ping. Dan yang kelima demo. Untuk desain 10 klien dan 1 server ini adalah desain yang saya desain sendiri menggunakan tools yaitu Cisco Packet. Yang ini terdiri dari server, kemudian switching, kemudian ada 10 klien yang PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, dan PC10 itu merupakan dari klien, dan ada switching dan server. Kemudian selanjutnya itu cara setting IP-nya. Untuk tahap pertama yaitu kita masuk ke menu server, klik server, masuk ke menu desktop, lalu klik IP configuration. Nah, di dalam IP configuration ini terdapat 3 kolom yang harus kita isi, yaitu ada IPv4 address, kemudian subnet mask, dan default gateway. Nah, untuk IP address ini saya isikan 192.168.10.10. Untuk subnet masknya itu otomatis, dan default gateway ini saya isi 192.168.10 dan .1. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke menu service yaitu yang berada di samping sebelah kirinya desktop, lalu klik DHCP, samakan default gateway dengan di menu server. Nah, untuk default gateway ini kita samakan dengan di menu desktop tadi. Nah, terus kemudian ada start IP address, kita samakan dengan default gateway, lalu kita klik save. Nah, untuk tahap ketiga yaitu kita masuk ke PC client. Pertama-tama kita keluar dulu dari PC dari server, kemudian kita klik PC client, kemudian masuk ke menu desktop, lalu klik IP configuration, ubah dari static ke DHCP. Ini dilakukan kepada 10 klien masing-masing. Ini akan men-setting IP address-nya itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah kita setting di server tadi. Nah, untuk IP-nya ini yang saya setting yaitu 192.168.10.3 karena ini adalah klien di PC 3. Nah, untuk melakukan uji ping, pertama-tama kita klik PC client, masuk ke menu desktop, lalu klik command from. Nah, di menu desktop ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada IP configuration, kemudian ada terminal dan command from dan lain sebagainya. Nah, di sini kita klik command from, lalu kita tuliskan kode ping dan masukkan IP dari PC client tersebut. Nah, disclaimer juga. Nah, untuk IP setiap klien itu berbeda-beda, maka dari itu setiap kita melakukan uji ping kita cek dulu IP-nya terlebih dahulu untuk memastikan pengecekannya. Lalu kita masuk ke penjelasan dari hasil uji ping. Apa sih yang dinamakan dengan uji ping ini? Uji ping adalah perintah yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara komputer pengirim dan tujuan. Di sini terdapat data reply dari hasil ping. Nah, di sini ada Cisco Packet Tracker PC Command Line 1.0, kemudian ada C sama titik 2 garis miring lebih dari ping. Nah, ini adalah kode yang kita tuliskan ping 192.168.10.3. Kemudian ada wait 30 byte of data. Nah, ini adalah reply from, reply data. Dan di reply data ini ada time dan TTL. Time sendiri ini kita mendapatkan data 3, kemudian 10 milisecond, 14 milisecond, dan kurang dari 1 milisecond. Kemudian ada TTL-nya.
sama dengan 128, ini rata. Lalu ada ping static for untuk IP dari klien ini. Paket yang terkirim 4, paket uh, yang diterima 4, kemudian paket loss itu 0. Kemudian ada round trip times in millisecond, minimum 0, maksimum 14, dan rata-rata itu 6. Nah, untuk penjelasannya itu saya jelaskan di berikut. TTL atau time to live. Dari data di atas, hasil uji ping mendapatkan data TTL yaitu 120. TTL secara singkat diartikan nilai yang menentukan seberapa lama paket data boleh berada dalam jaringan setiap router yang dilewati. Paket data dapat mengurangi nilai TTL dan ini akan menyebabkan paket loss jika nilai TTL mencapai 0. Kemudian ada RTT, round trip time, yaitu yang hasil dari times itu. RTT yaitu waktu pengiriman data yang diperlukan paket sampai ke tujuan, dan kembali lagi ke pengirim. Dari data di atas mendapatkan RTT 3, 10, 14, dan kurang dari 3 milisecond. Dapat diartikan semakin kecil nilai RTT semakin cepat pengirimannya. Lalu ada paket loss. Kehilangan paket atau paket loss bisa disebabkan dari koneksi jaringan yang buruk. Nah, ini ada hubungannya dengan nilai TTL tadi. Nah, karena TTL itu seberapa lama paket bisa berada di dalam jaringan. Nah, setiap paket itu melewati beberapa router, dan jikalau nilai TTL itu mencapai 0 akan menyebabkan paket loss ini. Dan data statistik, data ini menampilkan jumlah paket yang terkirim, jumlah paket yang diterima, dan paket hilang. Hasil dari uji ping di atas menunjukkan bahwa paket yang diterima yaitu 4, terkirim 4, dan hilang 0. Ini menandakan jaringan cukup baik, tidak terjadi masalah sedikit pun. Lalu durasi eksekusi, yaitu menampilkan waktu eksekusi perintah dalam bentuk milisecond. Data yang ditampilkan berupa waktu minimum, maksimum, rata-rata dari hasil eksekusi di atas bawah. Rata-rata pengiriman yaitu 6 milisecond dan maksimal 14 milisecond. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu demo tutorial. Di sini saya akan langsung saja mendesain dari komunikasi jaringan dengan 10 klien dengan satu server. Saya menggunakan tools yaitu Cisco Packet Tracker. Pada dari itu langsung saja sini saya menggunakan server PT server 0, kemudian menggunakan dari oke 296024TT, dan sini saya melibatkan 10 klien. Pertama saya akan menyambungkan kabel pas internet 02. Perlu diketahui juga sebelum kita melakukan penyambungan kabel ini, kita harus mengetahui seperti ini. Nah, pertama kita akan memilih pas internet, kemudian kita sambungkan kembali, dan kita pun harus menyambungkannya dengan sama pas internet juga. Kalau misalkan kita menyambungkannya dengan misalkan giga internet atau konsol, itu maka tidak akan berhubung.
Selanjutnya kita hubungkan ke server. Kita lakukan setting IP-nya, kita masuk ke menu desktop, kemudian IP address kita isikan 192.168.10.1. Ini otomatis terisi. Default gateway kita isikan 194.10.1. Kemudian kita masuk ke menu service, kita klik DHCP dan kita sesuaikan kembali 192.168.10.1. Ini saya tidak. Oke, di sini kita mulainya dari 1. Reset selesai. Nah, ini jangan lupa untuk on-kan. Oke, selesai. Nah, kemudian kita hubungkan, sambung-sambungkan IP-nya. Klik DHCP dan otomatis langsung lakukan ke semua PC. Ya, semuanya telah selesai saya gabungkan dan selanjutnya mari kita uji ping. Saya masuk ke klik masuk ke menu desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ping, kemudian IP kita masukkan 192.168.10.1.
Oke, di sini reply datanya itu sama nih, ada time, LMS, dan time 1 milisecond dan TTL 128. Nah, TTL ini ya, yang dimaksudnya itu adalah seberapa lama data itu berada di dalam jaringan. Nah, semakin besar di sini angkanya, maka makin bagus. Dan sini ada time 1 milisecond, yaitu kecepatan data dikirimkan dari komputer dikirim ke tujuan. Kemudian hasil ping ini ada hasil statistiknya. Yang pertama ada eh, pengiriman paket itu 4, kemudian penerimaan 4, dan loss itu 0%. Kemudian ada kecepatan dari pengiriman paket ini, paket ini dalam bentuk milisecond. Itu yang pertama, minimumnya itu 0 milisecond, maksimumnya itu 1 milisecond, dan rata-ratanya itu 0 milisecond. Nah, kita lakukan itu semuanya ke semua PC. Oke, link 192.168.10.2. Oke, sama seperti tadi, reply datanya itu yang pertama ada time, waktu pengirimannya itu 1 milisecond, dan TTL itu adalah seberapa lama paket itu berada di dalam jaringan. Dan jikalau 0, maka terjadi ada kesalahan di dalam jaringan ini dan menyebabkan loss data. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.